Tanggal 9 ada ibadah khusus yang Nabi sebut, tapi boleh kita tambahin dengan ibadah-ibadah umum yang tak disebut oleh Nabi. Yang kendaraannya masih nyicil, masih ngutang, angkat tangan. Kan nggak ada yang berani angkat tangan kan. Tapi kalau ditanya apa kabar, jawabannya apa? Baik, padahal punya utang tuh. Siapa di sini yang rumahnya belum lunas, masih kredit? Angkat tangan. Saya yakin nggak akan ada yang angkat tangan. Karena kebanyakan kita kan pura-pura kaya daripada benar-benar jadi orang kaya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kena musibah selain anak, kita masih bisa sabar. Tapi kalau musibah itu menimpa anak kita, itu berat. Kira-kira kalau kehilangan anak yang bandel, sedih nggak? Hah? Emang anak bandel kita marah-marahin, coba kalau dia ngilang, mati-matian kita cari sampai ke lubang semut pun kita cari. Wa fadlan ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian siang hari ini dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kajian kita hari ini tentang berkurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. Salat idlah karena Allah, wanhar dan berkurbanlah. Salah satu tafsir dari surat Al-Kautsar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Allah berbicara tentang keadaan manusia dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah bersumpah lalu mengatakan sesungguhnya. Ini udah pakai sumpah sesungguhnya. Bahwa manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Dan kebanyakan kerugian yang menimpa orang yang beriman adalah seringkali menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh. Saya yakin Allah masih memanjangkan umur kita nih, sebenarnya mau ngasih kesempatan untuk beramal. Bahkan Allah menciptakan kita untuk beramal. Allah menjamin rezeki dan Allah menugaskan kita untuk beramal. Maka kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, kesungguhanmu untuk meraih apa yang sudah dijamin dan keteledoranmu untuk melakukan apa yang diwajibkan padamu, ini menunjukkan butanya mata hatimu. Nah, ini kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, kalau nggak salah Al-Hikam hikmah yang kelima. Ijtihaduka fima duminalaka, mati-matianmu, keringat-keringatanmu untuk sesuatu yang sudah dijamin untukmu. Apa itu? Rezeki dari jamin. Mati-matian kita. Terus keteledoranmu untuk melakukan apa yang menjadi kewajibanmu, yaitu ibadah. Oh, itu pasti buta mata hati. Jadi kerugian yang paling banyak menimpa kita orang beriman ini, jamaah sekalian, adalah seringkali menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh.
Nah, di depan kita ini jamaah sekalian, bukan cuma di depan, kita sedang berada di hari terbaik sepanjang dunia. Makanya dalam surat Al-Fajr Allah bersumpah, wal fajr walayalin ashr, demi waktu subuh dan demi 10 hari awal Zulhijjah. Mufassir, sebagian besar mufassir mengatakan walayalin ashr itu maksudnya 10 hari awal Zulhijjah. Kenapa? Karena kalau Ramadan nggak perlu disumpahin lagi. Semua kita kalau Ramadan udah pasti ada di benak kita 10 akhir Ramadan. Wah, itu udah betul-betul ada di hati kita. Pasti di 10 akhir Ramadan itu kita udah mikirin agenda-agenda. Agenda apaan tuh? Mudik. Apalagi? Belanja, bikin kue. Jadi kaum muslimin 10 hari terakhir nggak perlu diingatin. Tapi kalau 10 hari awal Zulhijjah, ini perlu diingatin. Maka Allah bersumpah walayalin ashr. Sampai-sampai jamaah sekalian, para ulama tuh berbeda pendapat mana yang paling utama, 10 hari terakhir Ramadan atau 10 awal Zulhijjah. Berbeda pendapat para ulama. Kemudian ada yang menengahi, kalau malamnya sih yang terbaik adalah 10 malam hari terakhir Ramadan, malamnya. Siangnya yang terbaik adalah 10 awal Zulhijjah, dan kita berada di hari terbaik, siang terbaik sepanjang dunia. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, sebaik-baik siang hari di dunia adalah siang 10 hari awal Zulhijjah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah kebanyakan kerugian yang menimpa orang yang sudah beriman adalah seringkali menyia-nyiakan kesempatan beramal. Ada waktu beramal, ada kemampuan beramal, lalu kemudian dia sia-siakan amalan itu. Coba kira-kira teman-teman di sini mampu nggak nih sholat malam tiap malam 2 rakaat? Mampu nggak? Saya tanya mampu, bukan mau. Mampu nggak? Halo? Mampu. 2 rakaat tiap malam, mampu nggak? Sehari 1 juz baca Quran, mampu nggak? Saya udah hitung, orang kalau baca Quran yang kayak Al-Fatihah, lancarnya itu 30 menit paling lama dia sudah hatam 1 juz. Kalau bacaan Qurannya seperti lancar baca Fatihah. Berarti kalau dia tidak lancar, berarti paling lama 1 juz itu 1 jam, itu udah paling lama tuh. Pertanyaan saya, kira-kira mampu nggak kita untuk hatam 1 juz sehari? Mampu nggak? Jemaah mampu nggak nih? Mampu. Nah, di hari kiamat jamaah sekalian, kita tidak akan menyesal karena tidak beramal, karena ketidakmampuan, nggak akan nyesel. Kenapa kamu nggak haji? Nggak mampu ya Allah, nggak akan nyesel. Penyesalan itu rata-rata adalah ada peluang beramal tapi kita tidak mau beramal. Itulah yang disebut dengan malas. Saya mau banget haji tahun ini tapi nggak mampu. Apa yang terjadi? Bisa sih tawaf, tapi tawafnya di Pondok Gede asrama haji. Ada Ka'bah kan di situ. Mau nggak mampu. Mampu tapi nggak mau. Ke Eropa sampai, ya kan? Ke Singapura sampai, ke Paris sampai, Mekah nggak pernah sampai. Mampu nggak mau. Oh, ngoes olahraga ke kantor sampai, masjid sebelah rumah nggak nyampe. Kenapa tuh? Mampu nggak mau. Dan orang-orang yang mampu tapi tidak mengamalkan, mereka lah nanti yang disebutkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10 yang akan merasakan penyesalan saat kematian datang.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Kata Allah, dan infakkanlah rezeki yang aku berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu yang didatangi kematian ini berkata, ya Allah, tangguhkan kematianku sebentar saja. Untuk apa? Untuk beli mobil? Bukan. Untuk apa? Untuk beli rumah? Bukan. Fa'as-saddaqa, untuk bersedekah. Dalam ayat lain, la'alli a'malu salihan fima tarakt, untuk beramal soleh. Subhanallah jamaah sekalian, kalau kematian datang, kita ingin sebentar ditunda untuk sholat zuhur, untuk sholat 2 rakaat, untuk berkorban, untuk bersedekah. Ada apa kok orang meninggal kok sampai pengen balik untuk beramal soleh? Karena waktu kita mati, kita diperlihatkan alam akhirat. Kalau kita rajin bersedekah, rajin berkorban, beramal soleh, berarti kita sudah mengirim aset kita ke alam akhirat. Lalu dilihatkan istana itu, luar biasa istana itu. Sampai-sampai orang ini berkata, ya Allah, tangguhkan sebentar, kenapa enggak lebih banyak lagi aku bersedekah? Itu yang rajin bersedekah tuh. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang asetnya seluruhnya ada di dunia, kekayaannya semuanya ada di dunia, dan dia akan segera pindah ke alam akhirat, di mana di sana tak ada rumah, tak ada aset, berantakan dan hancur lebur. Lalu dia diajak pindah ke tempat itu. Pastilah dia akan mengatakan, ya Allah, tangguhkan untuk aku bersedekah. Inilah yang membuat orang-orang yang tadi tidak bersedekah matinya susah. Kenapa diajak pindah ke tempat yang kering? Kalau ke tempat yang basah orang senang. Benar nggak Pak? Halo? Kira-kira kalau dipindahin ke tempat yang basah senang nggak? Senang. Makanya orang-orang yang rajin beramal soleh dipindahin ke alam akhirat tersenyum. Yang nangis tuh yang ditinggal. Kalau yang meninggal mah dia bahagia. Kenapa? Karena bertemu Allah jauh lebih baik daripada bertemu dengan keluarga kita. Tidak ada yang lebih baik. Kita memang berpisah dari yang menyayangi kita, tapi kita berjumpa dengan yang maha menyayangi. Betul atau tidak? Nah, kalau orang tak pernah beramal, tak beranak, berkorban, bagaimana dia mau pindah ke alam yang kering kerontang seperti itu? Maka mereka inilah yang akan menyesal di saat kematian itu tiba. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita sedang berada di hari terbaik, siang terbaik sepanjang dunia. Mari kita lihat seperti apa kebaikan hari-hari ini. Hari ini tanggal berapa Zulhijjah? 4 atau 5? 5. Berarti sisa 5 hari lagi. Hari terbaik sepanjang dunia. Mari kita lihat seperti apa kehebatannya. Antum dan saya hari ini beruntung. Antum sholat zuhur di masjid berjamaah, dan antum dengar pengajian hari ini, dan saya pun menyampaikan kajian hari ini. Kita sangat beruntung. Kenapa? Beda pengajian hari ini. Setelah tanggal 11 ada pengajian 12, 13, 14. Beda. Sholat zuhur nanti setelah tanggal 10 sama-sama sholat zuhur, beda. Mari dengarkan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang 10 ini. Maksudnya 10 awal Zulhijjah. Sahabat langsung tanya,
Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Jihad, perang. Kalau perang kita paling minimal, kalau perang itu kemungkinan terkecilnya cacat seumur hidup. Betul atau tidak? Amal 10 hari kata Nabi, ini amal yang paling dicintai. Lalu sahabat nanya, gimana kalau dibandingkan dengan jihad? Tentu jihad di luar 10 hari ini. Gimana kalau dibandingkan dengan jihad ya Rasulullah? Jihad pun kata Nabi, walal jihad. Jadi kalau teman-teman kita di Palestina, saudara-saudara kita di Palestina jihad di luar bulan 10 ini, dan kita beramal soleh, apapun amal soleh kita di 10 hari ini, kita mendapatkan pahala lebih dari jihad mereka. Kecuali ini, kata Nabi, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali kalau orang itu berjihad bawa seluruh hartanya, lalu kemudian dia gugur di medan tempur, hartanya dirampas oleh musuh, baru bisa ngalahin amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah ini. Subhanallah. Kira-kira nih ada tampang-tampang jihad nggak nih di model-model kita? Nggak ada tampang jihad, baru mulai pengajian dikit udah ngantuk. Gimana mau berjihad? Bener nggak? Halo? Ya, sholat ke masjid sebentar udah nyender, keluar sebentar udah masuk angin. Nggak ada model-model kita ini peluang kemampuan untuk berjihad. Tapi kita bisa mendapatkan pahala yang mengalahkan jihad, kecuali kalau dia berjihad, dia kemudian gugur dalam medan jihad itu dan hartanya dirampas oleh musuh, baru bisa ngalahin amalan di 10 awal ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan apa Ustaz? Kalau 1 sampai tanggal 8 bebas. Nabi nggak sebut jenis amalannya. Mau bentuknya sedekah, sedekah kita jauh lebih baik daripada jihad. Tapi limited banget ya, cuma 10 hari ya, limited. Jangan di generalisir. Ini berarti frame time banget. Mau silaturahim, wah ini amalan yang mengalahkan jihad. Mau kemudian apa lagi? Sholat zuhur, sholat asar berjamaah, sholat isya, sholat malam. Nabi tidak menyebut amalan apa dari sampai 1 sampai tanggal 8. Sehingga kalau ada yang mau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, masuk ke umuman hadis ini. Subhanallah. Ini luar biasa pahalanya jamaah sekalian. Ini baru 1. Bagaimana dengan tanggal 9? Nah, untuk tanggal 9 Nabi sebut amalan spesifik. Artinya amalan yang lain boleh dilakukan di tanggal 9, tapi amalan khususnya jangan sampai enggak, karena disebut oleh Nabi. Apa itu? Siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah itu mengampuni kata Nabi dosa tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu ibadah khusus. Kalau 1 sampai tanggal 8 tadi tidak disebut ibadah khusus, umum, silakan apa saja. Tanggal 9 ada ibadah khusus yang Nabi sebut, tapi boleh kita tambahin dengan ibadah-ibadah umum yang tak disebut oleh Nabi. Oke ya, udah dicatat belum di agenda tanggal hari Arafah? 2 tahun jamaah sekalian. Cuma 2 tahun Ustaz. Jangan lihat 2 tahun, lihatlah dosa kita itu banyaknya luar biasa. Kita hidup tahun depan aja belum dijamin, tapi lihat cinta Allah, dosanya udah diampuni untuk tahun yang akan datang. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang tanggal 10 kita masuk ke hadisnya ini, karena tema kita hari ini tentang berkurbanlah. Hadis riwayat Ibnu Majah, tanggal 10 nih. Bukannya hari raya kurban Ustadz berkurban bisa 11, 12, 13 bisa. Tapi kalau tanggal 10 berarti dia masuk juga dalam 10 hari terbaik tadi. Nyambung ya? Jadi berarti hari penyembelihan terbaik tanggal berapa?
Tanggal 10. Kenapa? Karena dia di hari yang terbaik sepanjang dunia. Bahkan kalau kita baca surat Al-Fajr tadi, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr, demi yang genap. Sebagian mufassir mengatakan yang genap itu tanggal 10. Allah bersumpah dengan tanggal 10. Wal watr, demi ganjil tanggal 9. Jadi Allah bersumpah secara umum satu dengan sampai tanggal 10. Allah bersumpah secara khusus tanggal 10 dan tanggal 9. Subhanallah. Mari teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, saya berharap yang tadinya nggak niat berkurban ya, insya Allah dengan hadis ini. Hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Ma 'amila banu Adam yauman nahri." Tidak ada amalan manusia pada hari penyembelihan, berarti 10, 11, 12, 13. Amalan ahabba ilallahi min hiraqati damin. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah hari penyembelihan melebihi menumpahkan darah hewan. Wa innahu layati yaumal qiyamati bikuruniha. Hewannya nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya akan datang, bulu-bulunya akan datang, dan darah yang jatuh dari hewan ini, kata Nabi SAW, telah sampai kepada Allah sebelum jatuh ke tanah. Wah, cepat banget terimanya. Jadi amalan yang terbaik tanggal 10, 11, 12, 13 apa? Menyembelih kurban. Berapa harga kurban? Sebutlah 4 juta. Seandainya saya antum bersedekah 20 juta bentuk uang kepada fakir miskin, tapi ada teman kita yang menyembelih kurban harga 4 juta kambing, mana yang lebih baik? Halo? Mana yang lebih baik? Antum punya 20 juta nih, kasih fakir miskin. Teman antum beli kambing harga 4 juta, disembelih pada hari penyembelihan, lebih baik mana amalan? Lebih baik nyembelih kambing. Subhanallah. Ustadz 20 juta, tadi nggak dengar hadisnya? Datang tanduknya datang, kukunya datang, bulunya datang. Berapa jumlah bulu hewan itu? Berapa? Rambut antum aja nggak tahu antum jumlahnya berapa. Mau dibandingkan dengan 20 yang udah jelas 20 angkanya. Saya mau tanya jamaah sekalian, itu yang namanya bulu, kuku, tanduk itu sampah atau kita makan dia? Sampah. Sampahnya saja diterima oleh Allah. Subhanallah. Sampahnya saja tuh hewan kurban, darahnya, darah sampai sebelum jatuh ke tanah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nanti akan datang membela kita di hari yang tidak ada yang diizinkan oleh Allah membela kecuali yang Allah izinkan. Hewan yang kita sembelih akan datang kepada, ya Allah, selamatkan dia, jangan siksa dia karena aku disembelih karenamu ya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira luar biasa nggak tuh? Biasa di luar atau luar biasa? Luar biasa jemaah sekalian. Karena itulah Imam Abu Hanifah mengatakan, orang yang punya kemampuan berkurban lalu hukumnya dia wajib berkurban. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang punya kemampuan berkurban hukumnya wajib berkurban. Tapi selain beliau, berarti imam-imam mazhab yang lain mengatakan orang yang punya kemampuan berkurban tapi tidak berkurban makruh hukumnya. Sampai ada seorang imam, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri, berkata bahwa dibolehkan berhutang untuk membeli hewan kurban jika dia punya kemampuan untuk membayar di masa depan.